Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Reza, usia 32 tahun. Sudah 2 tahun aku menikah dengan Nabila, perempuan lembut yang dulu membuatku jatuh cinta karena tutur katanya yang hangat dan senyumnya yang menenangkan. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tua Nabila, sebuah rumah tua 2 lantai di kawasan Depok. Sebenarnya aku ingin pindah, tapi Nabila selalu bilang rumah ini penuh kenangan. Aku mengalah. Beberapa bulan terakhir, rumah itu mulai terasa asing bagiku. Bukan karena suasananya, tapi karena perubahan pada Nabila yang membuatku resah. Semua bermula setelah tragedi keguguran yang kami alami 3 bulan lalu. Bayi perempuan yang sudah kami tunggu-tunggu pergi begitu saja. Sejak saat itu, Nabila jadi berbeda. Awalnya aku mengira ini cuma fase duka. Aku pun ikut tenggelam dalam kehilangan itu. Tapi setidaknya aku mencoba kembali ke kehidupan sehari-hari. Nabila tidak. Ia lebih banyak diam. Matanya sering kosong, dan ia tak lagi tertawa. Tapi dari semua perubahan itu, ada satu hal yang paling mengganggu. Ia sering berdiri diam di depan cermin. Cermin besar peninggalan almarhum ibunya, terpasang di kamar tidur kami. Ukurannya hampir setinggi langit-langit. Bingkainya berwarna coklat tua, dengan ukiran motif sulur-sulur tua yang tampak seperti akar. Cermin itu sudah ada di sana sejak kami pindah, dan aku tak pernah terlalu memperhatikan. Tapi sejak Nabila mulai berdiri di depannya setiap malam, aku jadi memperhatikannya lebih dalam dan jujur saja, aku mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun dan mendapati tempat tidur kosong. Lampu kamar redup, dan samar-samar kulihat siluet tubuh Nabila berdiri di depan cermin. Tubuhnya tegak, tanpa bergerak sedikit pun. Kedua tangannya menggantung di sisi tubuh. Rambutnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Dan ia hanya berdiri. Aku bangkit perlahan. "Nabila, kamu ngapain?" bisikku, separuh mengantuk, separuh cemas. Ia tak menjawab. Matanya tetap tertuju pada cermin. Aku mendekat dan menyentuh bahunya. Ia tersentak, lalu menoleh dengan wajah pucat. Aku lihat dia. Gumamnya. "Siapa?" Ia tidak menjawab. Matanya kembali ke cermin, seperti menolak melepas pandangan dari sana. Aku menariknya pelan dan membawanya kembali ke tempat tidur. Ia menurut, tapi tubuhnya terasa dingin. Sepanjang malam, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Sejak malam itu, kejadian serupa terulang lagi. Hampir tiap malam, ia berdiri di sana. Kadang selama 1 jam penuh. Kadang ia menangis. Kadang bergumam. Tapi yang paling membuat bulu kuduku meremang adalah saat ia tersenyum ke arah cermin, seolah sedang melihat seseorang di dalamnya. Aku mulai mencatat jam-jamnya. Dan setiap kali aku bangun tengah malam, selalu saja ia ada di sana. Diam. Neng. Menatap. Seperti ada dunia lain yang hanya bisa ia lihat di dalam pantulan itu. Siang harinya, aku mencoba bertanya. Ku coba menyentuhnya dengan kalimat lembut. "Kamu sering banget berdiri di depan cermin. Bel, kamu lihat apa sih di sana?" Ia hanya menoleh sebentar, lalu mengucapkan kalimat yang membuat tubuhku menggigil. Dia belum mau pergi. Aku diam. Tak tahu harus membalas apa. "Siapa yang belum mau pergi?" tanyaku akhirnya. Tapi Nabila hanya menatapku. Lama. Mata itu bukan mata yang biasa kulihat. Ada semacam kesedihan mendalam, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. "Dia pengen aku temenin," bisiknya. Kalau aku ninggalin cermin itu, dia nangis. Aku terdiam. Merinding. Suasana di dalam rumah jadi berubah sejak malam itu. Tak ada lagi suara televisi. Tak ada lagi tawa. Yang ada hanya keheningan, dan suara langkah kaki Nabila setiap malam menuju cermin. Aku mencoba mencari pengalih.
mengajaknya liburan, atau sekadar jalan-jalan ke taman. Tapi semua itu ditolak. Alasannya selalu sama. Ia tak mau jauh dari rumah. Atau lebih tepatnya dari cermin itu. Akhirnya aku mengalah lagi. Tapi aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku tidak bisa terus membiarkan ini. Dan malam berikutnya, aku memutuskan untuk mengintipnya diam-diam dari balik pintu lemari. Saat jam menunjukkan pukul 2:10, Nabila kembali berdiri di depan cermin. Kali ini ia tidak hanya menatap. Ia mengangkat tangan dan menyentuh permukaan cermin dengan jemarinya. Lalu, ia bicara. "Maaf ya, sayang, Mama belum bisa ikut kamu. Tapi kamu jangan takut. Ya, Mama di sini." Aku membekap mulutku sendiri agar tak bersuara. Napasku tercekat. "Mama, sayang, siapa yang dia ajak bicara?" Aku ingin keluar dari persembunyian, tapi tubuhku kaku. Hatiku berdetak kencang. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa beku. Di dalam cermin, ada bayangan. Bukan bayangan Nabila, dan bukan pantulanku. Bayangan itu kecil, seperti tubuh anak, berdiri di samping Nabila. Tapi, tidak ada siapa-siapa di ruangan ini selain kami berdua. Aku menutup mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat ku buka lagi, bayangan itu masih ada. Dan menatap ke arahku. Aku mundur perlahan. Napasku tercekat. Jantungku berdetak begitu keras sampai kupikir Nabila bisa mendengarnya. Tapi ia tetap berdiri tenang. Seolah tak sadar ada sesuatu yang bukan miliknya berdiri begitu dekat. Perlahan, bayangan itu menggerakkan tangannya. Mengangkat perlahan dan melambai ke arahku. Aku langsung terduduk. Pintu lemari bergeser sedikit dan menimbulkan bunyi berderit. Nabila menoleh cepat. Aku tak sempat bersembunyi lagi. "Reza?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar berbeda. Bukan marah. Bukan bingung. Tapi kecoa. Aku bangkit dengan cepat. Berusaha bersikap normal. "Aku cuma khawatir sama kamu. Kamu terlalu sering berdiri di sana." Aku cuma mau lihat." Jawabku tergagap. Nabila tak menjawab. Ia hanya menatapku. Lama sekali. Lalu ia melangkah pelan ke tempat tidur, berbaring membelakangi cermin. Aku ingin bicara lagi, tapi entah kenapa mulutku keluh. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan kecil itu terus terbayang di benakku. Apakah aku sudah gila? Atau apakah memang ada sesuatu di cermin itu? Pagi harinya, aku mencoba bersikap biasa. Kupikir, mungkin aku hanya terlalu lelah, terlalu tertekan. Tapi saat sarapan, Nabila mendahuluiku duduk di meja makan dan tanpa menoleh berkata, "Dia suka kamu, tahu?" Aku terdiam. "Siapa?" tanyaku hati-hati. "Dia yang kamu lihat semalam." Perutku langsung terasa mual. Tanganku gemetar di atas meja. "Jangan ngomong gitu, Bel. Aku nggak ngerti kamu." Nabila tersenyum tipis, tapi matanya tidak tersenyum. "Kamu pikir aku bohong? Kamu pikir aku sakit jiwa? Bukan itu maksudku. Aku cuma..." "Dia selalu di sana, Za. Sejak malam itu. Dia datang waktu aku berdarah-darah di kamar mandi. Waktu kamu panik menelepon ambulans. Aku lihat dia di cermin itu. Dia berdiri kecil, mungil, penuh darah tapi tersenyum." Aku terdiam. Napasku tercekat. Aku ingat malam itu. Aku yang menemukan Nabila pingsan di lantai kamar mandi. Darah mengalir dari bawah tubuhnya. Aku yang menjerit, menggendongnya ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Tapi aku tidak pernah tahu apa yang ia lihat malam itu. Aku pikir itu mimpi, lanjutnya. Tapi malam-malam berikutnya, dia datang lagi. Dan dia bicara. Pelan, suaranya kecil sekali. Dia manggil aku Mama. Nabila mulai menangis. Air matanya menetes tanpa suara. Aku berdiri dan memeluknya. Ia menggigil di dalam pelukanku. Tubuhnya seperti bukan milik seorang manusia hidup. Sejak hari itu, aku tidak lagi mencoba menyangkal. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar trauma.
Tapi aku belum bisa memahaminya. Aku takut, tapi juga penasaran. 2 hari setelahnya, aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku terus melayang. Aku mencari waktu untuk bicara dengan psikolog kenalanku, dan tanpa menyebut nama, aku menceritakan tentang seorang istri yang kehilangan anak, lalu mulai berbicara dengan seseorang di cermin. Psikolog itu bilang, itu bisa jadi bentuk grief hallucination. Perasaan kehilangan yang sangat dalam bisa membuat seseorang merasa bahwa orang yang telah tiada masih ada di dekatnya. Aku mengangguk. Masuk akal. Tapi aku tak bisa berhenti mengingat pandangan mata bayangan itu yang jelas-jelas menembus dinding realita. Malamnya, aku pulang lebih awal. Rumah tampak sepi. Lampu ruang tamu menyala. Tapi suasananya terasa hampa. Aku memanggil Nabila. Tapi tak ada jawaban. Aku naik ke atas, dan langsung terdorong rasa panik saat melihat pintu kamar tertutup rapat. Dari balik celah pintu, ku dengar suara lembut, seperti suara Nabila berbicara, sangat pelan. Aku tempelkan telinga ke pintu. Suara itu makin jelas. Tapi bukan hanya suara Nabila. Ada suara lain. Lirih. Seperti tawa anak kecil. Aku dorong pintu perlahan. Nabila duduk di lantai, menghadap cermin. Di sekelilingnya ada pakaian bayi, sepatu kecil, boneka, dan selimut pink yang dulu kami beli saat tahu bayi kami perempuan. Ia sedang menyisir rambut sambil bercerita. Kamu suka bonekanya, ya? Ini mama beliin khusus buat kamu. Nanti kalau udah gede, kamu bisa tidur peluk ini. Aku menahan napas. Aku kangen kamu, katanya sambil menunduk. Mama minta maaf nggak bisa jagain kamu. Tapi kamu masih di sini, kan? Cermin di hadapannya tidak menunjukkan apa-apa. Hanya pantulan Nabila dan boneka-boneka di lantai. Tapi aku tahu dia sedang berbicara pada bayangan yang sama. Saat ia menoleh ke arahku, aku bisa melihat matanya sembab. Dia bahagia, Za. Tapi dia takut kamu nggak suka dia di sini. Aku hanya berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil, tak berdaya, tidak tahu harus percaya pada logika atau menyerah pada kenyataan yang tak kasat mata. Malam itu, setelah Nabila tertidur, aku duduk sendiri di depan cermin. Aku ingin tahu, aku ingin merasakan apa yang ia rasakan. Aku tatap pantulan wajahku sendiri. Kosong, lelah, bingung, tapi tidak ada yang lain. Namun saat aku memejamkan mata, aku mulai mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam pikiranku. Suara kecil, terseduh, lalu berkata, Ayah, ayah kenapa nggak mau lihat aku? Aku buka mata cepat-cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tubuhku dingin, dan peluh membasahi keningku. Aku berdiri. Aku tidak kuat. Tapi saat berbalik, aku mendengar suara lain. Suara kecil itu tertawa, lalu hilang. Esoknya, aku mencoba mengajak Nabila pergi keluar kota. Menginap semalam saja. Aku pikir itu bisa jadi jeda, pelepasan dari cermin dan semua yang menghantuinya. Tapi Nabila menolak mentah-mentah. Aku nggak bisa ninggalin dia sendirian. Dia takut. Dia nggak punya siapa-siapa kalau aku pergi. Dia siapa? Beyel? Dia itu nggak nyata. Dia anak kita, Reza. Bentaknya tiba-tiba. Dia anak kita. Kenapa kamu susah banget percaya? Aku membeku. Dia hidup di sana. Di cermin itu. Aku bisa rasain. Aku bisa dengar dia. Bahkan kadang aku bisa cium bau bayi dari bajunya. Kamu pikir aku bohong? Aku tak menjawab. Hanya bisa menatap wajahnya yang kini begitu rapuh. Tapi penuh keyakinan. Aku udah nggak butuh kamu percaya. Yang penting aku tahu dia di sana. Dan aku nggak akan ninggalin dia. Nggak seperti kita ninggalin dia dulu. Air matanya mengalir deras. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya membutuhkan pertolongan. Dia? Atau aku? 3 hari sejak pertengkaran kami, aku seperti hidup bersama dua dunia yang tak lagi sejajar. Di satu sisi, aku adalah suami yang kehilangan arah.
Di sisi lain, aku adalah ayah dari seorang anak yang tak pernah lahir ke dunia. Dan Nabila, istriku, kini hidup di tengah keduanya. Ia tidak lagi bicara banyak padaku. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, di depan cermin, bersama pakaian dan mainan yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Kadang, aku melihatnya menidurkan boneka di atas bantal kecil sambil menyenandungkan lagu Nina Bobo yang tak pernah ia nyanyikan sebelumnya. Aku mulai takut, tapi lebih dari itu, aku mulai curiga. Ada sesuatu yang tak diceritakan Nabila. Sesuatu yang tak hanya tentang kesedihannya, tapi tentang siapa sebenarnya sosok yang ia sebut-sebut selama ini. Rania. Itu nama yang terus terngiang. Aku memang tahu. Dulu Nabila sempat menyebut nama itu. Nama calon bayi kami. Kalau ternyata dia perempuan. Tapi nama itu hanya muncul sebentar. Lalu hilang begitu saja di antara hasil USG dan keputusan takdir yang merenggut semuanya. Namun, Nabila kini menyebut nama itu seperti seseorang yang nyata. Seperti anak kecil yang benar-benar hidup dan menemaninya setiap hari. Malam itu, aku tak tahan. Saat Nabila tertidur, aku diam-diam mengambil ponselnya. Aku tahu itu salah. Tapi aku sudah tak bisa membedakan mana batas kewarasan dan mana jurang yang pelan-pelan menelanku. Aku membuka galeri foto. Dan di sana, ada sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Folder tersembunyi. Diberi nama Rania. Dengan jari gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada puluhan foto, semua diambil dari sudut kamar kami. Tapi yang membuat jantungku berhenti sejenak, di beberapa foto, terlihat bayangan kecil di cermin. Sosok anak kecil, mengenakan baju putih, berdiri tepat di samping pantulan Nabila. Bukan pantulan. Sosok itu seperti hadir, berdiri bersama. Aku merasa muntah. Tapi aku terus melihat. Ada foto di mana Nabila tersenyum sambil menunjuk ke arah cermin. Di balik pantulan, bayangan anak itu seperti ikut tersenyum. Matanya besar, tapi kosong. Aku menutup ponsel cepat-cepat. Aku harus mencari tahu. Ini sudah melewati batas. Jika ada penjelasan logis, aku akan temukan. Jika tidak, aku harus tahu kebenarannya. Apapun risikonya. Keesokan harinya, aku mengambil cuti dan pergi ke rumah masa kecil Nabila di daerah Bogor. Rumah tua itu sudah kosong. Aku menghubungi Pak Heri, tetangga lama yang dulu pernah bercerita soal ibu Nabila yang aneh dan tertutup. Kami duduk di beranda. Pak Heri memandangku lama sebelum mulai bicara. Aku udah lama curiga cermin itu masih ada. Aku mengangguk pelan. Jangan biarin dia terlalu dekat dengan cermin itu. Nak. Ibunya dulu juga begitu. Aku menyimak penuh perhatian. Ibu Nabila pernah kehilangan anak juga. Waktu Nabila masih kecil. Dia punya adik kembar. Tapi adiknya meninggal dalam kandungan. Ibu Nabila depresi berat. Setelah itu, dia mulai bicara sendiri di depan cermin. Katanya, adik kembar Nabila nggak pernah pergi. Dia selalu ada di cermin. Aku tercekat. Apa maksudnya? Pak Heri menghela napas panjang. Dia percaya, jiwa anak yang meninggal bisa menempel pada benda yang punya pintu. Cermin adalah pintu yang paling mudah terbuka. Itulah kenapa dia simpan cermin besar itu di kamar. Katanya, itu tempat satu-satunya dia bisa lihat anaknya. Aku menunduk. Dada sesak. Kini semua terasa seperti pola yang terulang. Nabila tahu semua itu. Dia kecil waktu ibunya sering duduk di depan cermin sambil nyanyi. Mungkin dia nggak sadar, tapi itu pasti terekam. Aku pamit dan kembali ke mobil dengan kepala penuh pertanyaan. Jika ibu Nabila percaya bahwa cermin menyimpan jiwa, lalu sekarang, apakah Nabila juga percaya hal yang sama? Atau lebih dari itu, apakah sesuatu memang benar-benar tertinggal di dalam cermin itu? Malam harinya, aku kembali ke rumah dengan tubuh lelah. Tapi Nabila sudah menungguku di kamar. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Kamu pergi ke rumah mama ya? Tanyanya tanpa nada marah, tapi datar. Aku mengangguk perlahan. Kenapa kamu nggak bilang aku dari dulu? Ia diam. Lalu pelan-pelan berjalan ke arah cermin.
lalu duduk di hadapannya. Aku takut kamu nggak percaya. Aku takut kamu pikir aku gila. Nabila, tolong dengar. Aku tahu kamu kehilangan. Aku juga kehilangan. Tapi ini. Aku berhenti. Ingin mengatakan bahwa ini sudah melewati batas. Tapi aku lihat air matanya menetes. Dan aku tak sanggup menghakiminya. Aku lihat dia, Za. Setiap malam. Kadang dia duduk di lantai. Kadang dia mainin rambutnya. Kadang dia nyanyi lagu yang aku nyanyiin waktu dia masih di perutku. Aku mendekatinya. Kamu tahu, itu semua bisa jadi karena kamu trauma. Itu bukan berarti dia benar-benar ada. Ia menggeleng pelan. Aku tahu apa yang aku lihat. Dia bukan mimpi. Dia bukan halusinasi. Dia adalah bagian dari aku. Yang gak pernah sempat aku peluk. Ia memutar tubuhnya. Menatapku dengan mata merah dan basah. Aku gak minta kamu percaya. Tapi kalau kamu sayang aku, jangan ambil dia dari aku. Aku hanya bisa menunduk. Aku ingin berkata bahwa ini tak sehat. Tapi entah kenapa. Aku juga mulai merasa bahwa apapun yang Nabila lihat, bukan sekadar ilusi. Malam itu, sebelum tidur, aku kembali duduk di depan cermin. Kali ini, aku ingin mencobanya. Serius. Jika ada sesuatu di sana, aku ingin tahu. Aku menatap pantulan cermin dengan saksama. Lama. Nafasku teratur. Semua terasa hening. Terlalu hening. Lalu perlahan, dari sudut cermin, muncul bayangan samar. Aku menahan napas. Ia berdiri. Bayangan anak kecil. Rambut sebahu. Bergaun putih. Wajahnya sangat mirip dengan Nabila waktu kecil. Ia memiringkan kepala, seolah bertanya, "Kamu ayahku?" Suaranya bergema di kepalaku, bukan di telinga. Aku berdiri mendadak, menjatuhkan kursi. Cermin itu bergetar. Tapi bayangan itu tetap di sana. Tersenyum. Lalu perlahan, menghilang. Keesokan harinya, aku tidak tahu harus bersikap seperti apa. Apakah aku baru saja melihat anakku? Atau sebuah pantulan dari perasaan kehilangan yang begitu dalam? Satu hal yang pasti, Nabila bukan satu-satunya yang terikat dengan cermin itu sekarang. Aku juga sudah menjadi bagian dari pantulannya. Sejak malam itu, aku tak lagi menyangkal. Apa yang kami lihat bukan sekadar bayangan. Ia memiliki wujud, meski tak bisa disentuh. Memiliki kehadiran, meski tak bisa didengar semua orang. Dan yang paling menakutkan, ia memiliki kehendak. Aku mulai merasa dia ada di sekitarku bahkan di siang hari. Kadang, saat aku bercermin untuk mencukur, aku merasa ada yang mengintip dari balik bahuku. Kadang, saat aku membuka lemari, aku melihat pantulan cermin di sisi kamar bergerak sendiri. Bukan oleh bayanganku, tapi oleh sesuatu yang diam-diam hadir. Nabila tampak semakin dekat dengannya. Setiap malam, ia tidur dengan boneka yang diletakkan rapi di dalam selimut kecil di sebelah bantalnya. Kadang, ia menyanyikan lagu sebelum tidur sambil mengelus bantal kosong itu. Dan setiap pagi, ia menyisir rambut sambil menoleh ke arah cermin, lalu tersenyum. Aku tahu itu tak normal. Tapi bagaimana cara melawan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Aku butuh jawaban. Jawaban yang tidak hanya dari sisi logika, tapi juga dari sisi yang selama ini tak pernah kusinggahi. Aku mencari informasi tentang sejarah benda-benda warisan spiritual. Benda yang dipercaya menyimpan energi atau roh yang tidak tenang. Yang paling banyak disebut adalah cermin. Cermin dianggap sebagai gerbang, refleksi dunia lain. Sebuah batas tipis antara yang hidup dan yang telah pergi. Dalam beberapa budaya lama, cermin ditutupi kain hitam ketika seseorang meninggal agar jiwa mereka tidak tersedot dan terperangkap di dalamnya. Dan cermin yang sekarang berada di kamar kami telah menyaksikan 2 generasi kehilangan anak. Ibu Nabila dulu menggunakannya setiap hari sejak kehilangan adik kembar Nabila. Dan kini, Nabila sendiri mengulangi hal yang sama. Cermin itu seperti memanggil mereka. Seperti memberi ruang bagi mereka yang tak ingin pergi. Aku mencoba menggali lebih dalam.
Kupikir, mungkin ada jejak masa lalu yang tertinggal di rumah. Malam itu, setelah memastikan Nabila tertidur, aku menyelinap ke gudang di bawah tangga. Ada banyak kardus lama milik keluarga istriku. Aku membuka satu persatu, sampai kutemukan sebuah kotak kayu berdebu. Di dalamnya, ada tumpukan surat tua, beberapa album foto, dan satu buku catatan bersampul kulit. Tulisannya nyaris pudar. Tapi aku mengenali gaya tulisannya. Ini milik ibunya Nabila. Aku duduk di lantai, diterangi cahaya lampu senter ponsel. Aku membuka halaman pertama. Di sana tertulis tanggal 30 tahun lalu. Hari ini, aku melihatnya lagi. Dia berdiri di belakangku, dalam pantulan. Tidak menakutkan, tapi juga tidak damai. Dia hanya ada. Aku membaca terus. Catatan itu berubah menjadi semacam jurnal kegelisahan. Ada banyak kalimat yang berulang. Dia belum tenang. Atau, dia menunggu. Namun di satu halaman, aku menemukan kalimat yang membuat tanganku gemetar. Cermin ini bukan sekadar kaca. Ia pintu. Dulu milik nenekku. Katanya, ia bisa menyimpan mereka yang belum sempat hidup. Aku tidak percaya, sampai aku sendiri kehilangan. Halaman berikutnya hanya ada satu kalimat. Anakku yang tidak pernah lahir, kini hanya bisa kupeluk lewat pantulan. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Jadi benar, ini bukan sekadar benda. Cermin itu sudah membawa duka dari generasi ke generasi. Dan kini, telah mengikat Nabila dalam siklus yang sama. Pagi harinya, aku mencoba bicara pelan-pelan dengan Nabila. Beyel, kamu tahu nggak? Dulu mama kamu juga sering bicara di depan cermin. Nabila mengangguk. Aku pernah lihat. Waktu kecil. Tapi aku nggak ngerti. Aku pikir mama cuma kesepian. Dia nulis jurnal. Beyel. Aku temukan tadi malam. Dia juga lihat seseorang di sana. Dia percaya cermin itu menyimpan jiwa. Potong Nabila pelan. Aku tahu. Aku terdiam. Nafasku sesak. Aku tahu dari dulu, lanjutnya. Tapi aku pikir, aku nggak akan mengalami hal yang sama. Aku pikir itu hanya mimpi buruk yang nggak akan terulang. Nabila berdiri, melangkah pelan ke arah cermin. Aku nggak mau kehilangan dia dua kali. Zah, dulu aku sudah kalah. Aku nggak bisa biarin dia hilang dari pantulanku juga. Apa yang kamu maksud dengan kehilangan dua kali? Ia menatapku. Mata itu berkaca-kaca. Lalu ia berkata, lirih. Aku sempat dengar detak jantungnya. Zah. Waktu itu di USG. Suara paling indah yang pernah ku dengar. Tapi malamnya, aku jatuh di kamar mandi. Dan aku tahu, dia pergi bukan karena takdir. Tapi karena aku ceroboh. Aku bunuh dia. Enggak. Beyel, jangan bilang gitu. Aku harus tanggung jawab. Aku harus temani dia. Walau cuma dari balik cermin. Aku tak tahu harus berkata apa. Kata-kata tak cukup. Tak ada pelukan yang bisa menghapus rasa bersalah sedalam itu. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu. Lampu dipadamkan. Kupikir, satu-satunya cara mengakhiri semua ini adalah dengan memutus keterikatan. Dan itu berarti memusnahkan cermin itu. Tapi bagaimana kalau memang benar bahwa Rania ada di sana? Bagaimana jika Nabila benar-benar melihat sesuatu yang tak kasat mata? Dan bagaimana jika aku yang salah? Keesokan malamnya, aku bangun karena mendengar suara ketukan. Lembut, teratur. Aku buka mata. Nabila tak ada di sebelahku. Aku keluar kamar dan suara itu terdengar lagi. Ketuk, ketuk, ketuk. Suaranya berasal dari kamar. Dari arah cermin. Aku masuk, dan sekujur tubuhku merinding. Nabila sedang berdiri di depan cermin, dan dia sedang mengetuk permukaan kaca. Tapi anehnya, dari dalam cermin, terdengar balasan. Suara ketukan yang sama. Ketuk, ketuk, ketuk. Aku udah siap, Zah. Bisiknya tanpa menoleh. Siap apa? Menemui dia. Aku berlari dan menarik tangannya. Beyel,
Jangan main-main. Ini gila. Kalau kamu nggak percaya, lihat sendiri. Ia menatap cermin, lalu berkata pelan. Rania, ayo tunjukin diri kamu ke ayah. Untuk sesaat, tak terjadi apa-apa. Lalu, dari dalam cermin, muncul kabut tipis. Kabut itu membentuk siluet. Perlahan menjadi jelas. Seorang anak kecil berdiri di dalam sana. Rambut hitam, mata sayu, gaun putih. Ia mengangkat tangannya dan menempelkan ke permukaan cermin. Lalu perlahan muncul bekas telapak mungil, seperti embun pada kaca dingin. Dan kemudian dia tersenyum. Bibirku bergetar. Aku mundur beberapa langkah. Nabila menatapku. Dia cuma ingin dikenali. Diakui. Itu saja. Aku menatap cermin itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Takut, ya. Tapi lebih dari itu, ada perasaan hangat yang tidak bisa dijelaskan. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Cermin ini tidak terkutuk. Cermin ini adalah ruang bagi yang kehilangan, bagi jiwa-jiwa yang tak sempat hadir, bagi kasih sayang yang tak pernah sempat disampaikan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, Nabila mulai bicara aneh. Dia ingin keluar. Dia ingin dipeluk beneran. Bukan cuma dari bayangan. Aku merasa dingin di sekujur tubuh. Apa maksudmu keluar? Nabila menatapku, penuh keyakinan. Ada cara membuka cerminnya. Aku langsung berdiri. Enggak. Bel, dengar aku. Kita udah terlalu jauh. Ini cukup. Rania udah tahu kita sayang dia. Tapi kamu nggak bisa. Aku bisa. Serunya. Aku ibunya. Kalau aku bisa kasih dia kehidupan yang seharusnya dia punya, aku akan lakukan apapun. Aku mencoba menahannya. Tapi matanya bukan Nabila yang dulu. Ia sudah jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lebih dalam. Lebih gelap. Dan malam itu, aku tahu, waktuku tidak banyak lagi. Karena bukan hanya Nabila yang ingin membuka cermin itu. Tapi sesuatu dari dalam juga ingin keluar. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Dindingnya tetap berdiri. Lantainya tetap kokoh. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Seperti ada ruang tak terlihat yang tumbuh, menyusup dari balik pantulan kaca, perlahan menyelimuti seluruh sudut rumah. Dan Nabila, ia sudah sepenuhnya terikat. Hari-harinya tak lagi berjalan seperti manusia biasa. Ia tidak makan bersama. Tidak tidur di jam normal. Kadang ia hanya duduk diam berjam-jam di depan cermin sambil menulis sesuatu di buku kecil. Aku sempat mengambil buku itu diam-diam. Isinya hanya satu kalimat. Ditulis berulang-ulang. Jika ia bisa melihatku, aku bisa menjaganya. Jika ia bisa melihatku, aku bisa menjaganya. Jika ia bisa melihatku, aku bisa menjaganya. Aku tahu, aku harus bertindak. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku telah menyaksikan sendiri bayangan itu. Telapak tangan mungil yang menempel dari dalam kaca. Senyuman yang entah kenapa bisa membuat hatiku hangat, sekaligus hancur dalam waktu bersamaan. Aku mencari cara menghancurkan cermin itu. Bukan karena ingin menghapus kenangan, tapi untuk menyelamatkan Nabila dari dirinya sendiri. Aku membaca literatur, artikel lama, bahkan cerita dari forum-forum kelam yang membahas tentang cermin roh. Beberapa menyebut bahwa benda seperti itu hanya bisa dihancurkan jika tidak ada emosi yang terikat padanya. Tapi dalam kasus kami, cermin itu penuh dengan cinta, duka, dan kerinduan yang terlalu dalam. Itu bukan sekadar barang tua. Itu telah menjadi wadah. Dan wadah itu mulai penuh. 3 malam kemudian, aku terbangun karena suara tawa. Suara anak kecil. Jus, dekat, riang. Aku bangkit dengan napas tercekat. Kamar kosong. Nabila tak ada. Aku berlari ke ruang atas. Pintu kamar bercahaya dari celah bawahnya. Samar-samar, ku dengar suara Nabila, tertawa kecil seperti sedang bermain dengan seseorang. Aku buka pintu perlahan.
Dan di sanalah ia. Nabila duduk di lantai, menghadap cermin. Rambutnya terurai, wajahnya tersenyum bahagia. Di hadapannya terbentang selembar selimut kecil, dan di atasnya sebuah boneka mungil terbaring, dibungkus seperti bayi. Tapi yang membuat tubuhku membatu adalah pantulan di dalam cermin. Di balik pantulan Nabila, ada sosok anak kecil, nyata bukan lagi bayangan. Rambut hitam legam, mata bulat besar, gaun putih yang lembut dan tangan mungilnya menggapai dari balik kaca. Lihat, Za, dia udah bisa bicara. Tadi dia nyebut namaku. Ucap Nabila pelan. Aku mendekat. Perlahan. Tapi hatiku berteriak. Beyel, hentikan ini. Kita harus akhiri semua. Ini bukan dunia yang seharusnya. Dia hidup. Za. Dia butuh kita. Dia nggak minta apa-apa selain satu hal. Apa? Pelukan. Satu pelukan. Satu kali saja. Aku menggeleng cepat. Itu nggak masuk akal. Dia bukan hantu, Reza. Serunya. Dia anak kita. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Cahaya ruangan meredup. Udaranya berubah dingin. Dari dalam kaca, muncul suara kecil, lirih, seperti suara angin yang membawa pesan. Ayah, ayah. Suaranya menggelitik di gendang telinga. Lembut, tapi menusuk. Aku mundur. Tapi langkahku terasa berat. Kaki seperti tertanam di lantai. Dan saat aku menatap cermin itu, ia menatap balik. Anak itu, Rania. Kini lebih jelas. Matanya penuh air. Tangannya meraih permukaan kaca. Lalu tiba-tiba, retakan kecil muncul di tengah cermin. Lurus. Tegas. Seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Enggak. Seruku. Enggak bisa begini. Bel, jauh dari situ. Tapi Nabila justru mendekat. Ia membuka kedua lengannya, seolah bersiap menerima pelukan. Bel, jangan. Aku berteriak. Tapi segalanya terlalu cepat. Seketika cermin itu retak. Cahaya putih meledak dari dalamnya, membutakan mataku. Suara angin, tangis bayi, dan suara pecahan menggema bersamaan. Aku terlempar ke belakang, menabrak dinding. Dan dalam sepersekian detik, semuanya sunyi. Saat kubuka mata, ruangan itu kosong. Cermin pecah, tapi tidak hancur seluruhnya. Retakannya menyebar seperti jaring laba-laba. Tapi permukaannya kini buram. Tidak lagi memantulkan apapun. Dan Nabila. Ia tergeletak di lantai. Tubuhnya tak bergerak. Aku berlari menghampiri. Mengguncangnya. Beyel. Bangun. Nabila. Ia membuka mata perlahan. Lemah. Matanya kosong. Dia, udah nggak di sana. Bisiknya. Siapa? Rania. Air mata mengalir di sudut matanya. Dia bilang, dia hanya ingin diingat bukan ditahan. Aku memeluknya erat. Dingin tubuhnya menembus kulitku. Tapi hatiku justru terasa lebih hangat, seperti beban yang perlahan dilepas. 3 minggu kemudian, kami memutuskan memindahkan cermin itu ke gudang. Kami bungkus dengan kain hitam, lalu mengunci pintunya. Nabila menjalani terapi. Perlahan, ia mulai kembali berbicara, meski tak sesering dulu. Tapi setidaknya, matanya mulai hidup lagi. Suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Sinar matahari menyentuh wajahnya, dan ia berkata lirih. Kamu tahu, Za, aku masih dengar suara detak jantungnya kadang-kadang. Aku menatapnya, tak lagi ingin menyangkal. Aku juga, jawabku. Ia menggenggam tanganku, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, udah nggak ninggalin aku. Aku balas genggam tangannya. Kamu nggak pernah sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri sejenak di depan kaca kecil di kamar mandi. Kaca yang biasa kupakai bercukur. Untuk sesaat, aku merasa ada yang bergerak di belakangku. Bayangan kecil. Tapi saat kutoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku tersenyum kecil. Lalu berkata pelan,
Selamat malam, Rania. Dan entah dari mana, terdengar hembusan lembut angin melewati pundakku. Nang. Aku tahu, meski tak lagi terlihat, dia akan selalu ada. Di antara bayangan, dan di antara hati kami, tempat ia benar-benar tinggal.